Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kami masuk dalam peristirahatan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih juga Penyayang, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Jumat 27 Desember 2024. Dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 3. Karena kamu manusia dunia, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Dewasa rohani tidak ada iri hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seseorang dianggap sudah dewasa ketika menginjak usia 17 tahun. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah menjadi Kristen selama 17 tahun? Dapatkah ia langsung dianggap sudah dewasa rohani? Jawabnya tidak. Kedewasaan rohani seseorang bukan ditentukan dari berapa lama ia sudah menjadi Kristen atau dari usianya. Banyak hal dapat dijadikan alat ukur kedewasaan rohani, namun bukan seperti alat ukur yang di atas. Bagaimana alat ukur yang dipakai Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus? Rasul Paulus menilai jemaat di Korintus belum dewasa dalam Kristus. Mengapa? Karena masih aja dan hidup mereka dalam iri hati, kedengkian. Ada perselisihan di antara mereka yang mengaku dari golongan Paulus dan mereka yang mengaku dari golongan Apolos. Mereka tidak menghargai perbedaan, tetapi ini menunjukkan bahwa mereka masih manusia duniawi dan masih hidup secara manusiawi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata kedewasaan rohani seorang Kristen itu antara lain ditentukan dari sikapnya dalam menjalani kehidupan terhadap sesamanya. Jika seorang Kristen yang masih memiliki iri hati, kebencian, kedengkian di dalam kehidupannya, dendam, perselisihan, nyatalah ia belum hidup dalam dewasa rohani di dalam Kristus. Karena itu, bagaimana kita memaknai? Kita telah merayakan akan kelahiran Yesus Kristus. Yesus yang di dalam kerendahan hatinya, Dia memberi dirinya untuk mati di kayu salib, hanya untuk menebus dosa manusia. Dia tidak membalaskan dendam, sakit hati, iri hatinya, tetapi Dia menerimanya untuk menjadikan Dia teladan dalam kehidupan kita, hidup rohani sebagai seorang Kristen. Jadilah seorang Kristen yang dewasa, hilangkan, jauhkan kedengkian iri hati, sehingga makna kelahiran Yesus Kristus yang telah kita rayakan benar-benar membawa kedamaian. Dan inilah persiapan kita untuk dewasa dalam rohani, menyambut kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Dewasa dalam rohani, itulah yang telah Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami memaknai perayaan Natal ini, memampukan kami untuk mempersiapkan dalam dewasa rohani kami, menyambut kedatangan-Mu kedua kalinya. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.